Bab 742. Pelaku di balik layar. Mendengar perkataan Charles, tatapan mata Jerry berubah dingin. Dengan dingin ia berkata, "Siapa?" "Danny Yuan," jawab Charles. Mendengar nama Danny, seketika wajah Jerry berubah kaku. Ia sudah memikirkan banyak sekali kemungkinan, namun ia tidak pernah menyangka ternyata Danny Yuan lah orangnya. Beberapa wartawan yang telah dibawa pergi itu sudah mengatakannya, ada orang yang memberi mereka uang, dan menyuruh mereka untuk menyebarkan berita bahwa ada kecelakaan yang terjadi di grup Yanchen. Dan orang yang memberi mereka uang, bernama Jonathan Chen, dia adalah bawahan Danny Yuan. Tadi, saat orang-orangku menemukan Jonathan, dia sudah mati. Charles berkata dengan wajah serius. Kerabat dari dua orang yang kecelakaan itu sudah memberitahu pada polisi, bahwa Jonathan juga memberi mereka uang, untuk tidak menerima mediasi apapun. Dan Jonathan hanya memberi mereka uang muka 100.000 RMB, ia berkata jika mereka dapat membuat masalah ini membesar, ia akan memberi mereka lagi masing-masing 1 juta RMB. Dan pembunuh sekte neraka itu, mulutnya sangat keras. Kami sudah menggunakan segala cara, namun ia tetap saja tidak ingin membocorkan siapa yang membayarnya. Tapi hanya dengan kontak para kerabat dan wartawan itu dengan Jonathan, sudah cukup. Semua ini adalah rencana dari Danny, pembunuh sekte neraka itu sepertinya juga merupakan utusan Danny. Namun, semua bukti ini mengarah pada Jonathan, dia sudah mati, tidak ada bukti konkretnya bahwa semua ini adalah perbuatan Danny. Jerry tidak berkata apa-apa, menutup kedua matanya, menyandarkan kepalanya ke kursi, wajahnya tampak sedikit menderita. Semua yang dikatakan oleh Charles ini, sama sekali tidak memerlukan bukti lagi, sepertinya sudah pasti bahwa semua ini adalah Danny yang melakukannya. Beberapa saat kemudian, Jerry tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit sarkas ia berkata, "Kakakku itu, benar-benar tidak pernah menyerah untuk membunuhku." Dia sudah tahu, Gerald Yuan bukanlah ayahnya sendiri, dia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Danny. Tapi, waktu kecil, bagaimanapun dia tumbuh besar di keluarga Yuan. Dulu, ia selalu menganggap Danny sebagai kakak kandungnya sendiri. Namun, Danny tidak pernah menghiraukannya, dan malah terus menyerangnya. Sekarang, bisa-bisanya ia menginginkan nyawanya juga. Jerry merasa sangat sedih, entah bagaimanapun, ia tetap berhutang budi dengan keluarga Yuan. Sekarang, Gerald bahkan menjadi ikut terseret karenanya, ia terus berada di ruang ICU dan tidak sadarkan diri. "Kak Jerry, aku tahu kau memiliki hubungan yang bercampur aduk dengan keluarga Yuan, dan tidak tega untuk menyerang keluarga Yuan," kata Charles tiba-tiba, "sebenarnya, ada banyak hal yang bisa kulakukan untukmu." Jerry menggelengkan kepalanya, "Lepaskan dia dulu sekarang, semua kita bicarakan lagi setelah Gerald tersadar nanti." Jerry merasa sangat berterima kasih atas kebaikan Gerald padanya, tapi untuk menghilangkan prasangka buruknya terhadap Gerald, sangatlah sulit. Kalaupun memang ia akan menyerang Danny, setidaknya ia harus menunggu sampai Gerald sadar, dan melihat apa yang akan ia lakukan. Beberapa saat kemudian, Charles tiba-tiba menghela nafasnya, "Kak Jerry, kau sudah berubah. Mungkin bahkan dirimu sendiri juga tidak menyadarinya, sejak kau meninggalkan perbatasan utara, keganasanmu sudah hilang perlahan-lahan. Kau yang sekarang lebih memikirkan perasaan orang lain. Hanya saja, ada beberapa orang, yang tidak pantas untuk kau belas kasihani. Seharusnya kau yang tahu jelas, di dalam medan perang, siapapun yang berbelas kasihan pada musuh, itu berarti melukai dirinya sendiri, bahkan mungkin akan mengorbankan nyawanya." Perasaan Charles agak sedikit bersemangat, "Danny Yuan sudah bukan pertama kalinya ingin merenggut nyawamu. Kalau melepaskannya lagi, siapa yang tahu apakah dia akan melakukan hal yang lebih gila lagi padamu atau tidak." Jerry terdiam tidak berkata apa-apa, wajahnya tampak sangat menderita. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Charles itu benar, namun jika ia harus membunuh satu-satunya keturunan dari Gerald, ia benar-benar tidak tega. Dia sudah membenci Gerald selama 20 tahun lebih. Gerald dari awal memang bukan ayah kandungnya,
tapi ia telah melakukan banyak hal untuk melindungi dia dan ibunya. Ia berhutang hal itu pada Geralt, kalau dia harus membunuh satu-satunya keturunan dari Geralt. Bagi Geralt, bukankah itu terlalu keji? Sudahlah, masalah ini cukup sampai di sini. Beberapa saat kemudian, barulah Jerry berkata demikian, nada bicaranya penuh dengan nada peringatan. Charles menghela nafasnya, tidak berkata apa-apa lagi. Di rumah keluarga Yuen, di dalam sebuah villa mewah. Danny sedang duduk di atas sofa dengan nyamannya, ia menatap sebuah kamar yang berantakan dengan kesal, lantai kamar itu penuh dengan pecahan barang-barang yang dibanting. Sesosok bayangan pria Parubaya, sedang berdiri di samping dengan ketakutan, wajahnya tampak sangat ketakutan. "Sampah! Kalian semua sampah!" Danny berteriak, "Rencana yang sebagus itu saja bisa gagal di tangan kalian. Grup Yan Chen adalah milikku, dan hanya milikku. Aku sudah mengorbankan banyak hal, tapi sekarang semuanya malah terbuang percuma." Pria Parubaya itu segera berkata, "Tuan Bin, pasti ada yang terjadi di sana, kalau tidak, tidak mungkin gagal. Bagaimanapun juga kami juga sudah membayar pembunuh dari Sekte Neraka, tapi sekarang, kita tidak bisa menghubungi pembunuh Sekte Neraka itu. Bahkan para wartawan yang kita bayar juga semuanya menghilang, ini tidak wajar. Bagaimana kalau Anda bersembunyi terlebih dahulu?" Mendengarkan perkataan orang Parubaya itu, wajah Danny semakin muram, dengan marah ia berkata, "Sampah memang sampah. Kalau gagal ya gagal, jangan beri aku alasan tidak berguna. Menghindar, kenapa aku harus menghindar?" Mendengar perkataan itu, pria Parubaya itu tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya saja kedua matanya penuh dengan kekhawatiran. Masalah yang terjadi sebelumnya di kota Kyushu, karena terkait dengan kerahasiaan militer, tidak ada orang yang berani membeberkan apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, sampai sekarang Danny sama sekali tidak mengerti, para wartawan yang telah ia bayar itu mengapa bisa tiba-tiba menghilang. "Tuan Bin, gawat!" Tiba-tiba, seorang pria gemuk berjas pun berlari ke dalam. Para wartawan dari koran kota yang semua telah ditangkap oleh polisi, juga para kerabat dari korban, mereka juga sedang diselidiki di kantor polisi. Pria gendut itu berkata dengan panik, katanya, para wartawan dan keluarga korban telah memberitahu bahwa Jonathan lah yang memberi mereka uang, dan menyuruh mereka untuk berbuat seperti itu. Tidak hanya itu, jasad Jonathan juga sudah ditemukan oleh polisi. Katanya, polisi juga sudah berada dalam perjalanan menuju rumah keluarga Yuen, dan ingin menyelidiki Anda. Perkataan pria gemuk itu, langsung membuat Danny membelalakkan matanya. "Apa katamu, mereka semua sudah diselidiki oleh polisi?" Danny berkata marah, "Tak apa jika hanya para keluarga korban yang dibawa ke kantor polisi, kenapa para wartawan itu juga dibawa? Apa mereka tidak takut jika mereka berbuat demikian, para wartawan itu akan membeberkan rahasia mereka?" Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya, dengan tegang ia berkata, "Masalah ini sangat aneh, sepertinya ada orang yang sengaja menjebak kita, para wartawan yang ditangkap dan diinterogasi itu, semua adalah utusan dari Jonathan. Sedangkan wartawan lainnya, semuanya masih baik-baik saja, bahkan kalaupun kita memberi mereka dana yang besar, mereka juga tidak mau memberitahu kita, apa yang sebenarnya terjadi di situs konstruksi kota Kyushu. Aku merasa, ada seseorang yang mengendalikan semua ini." Baru saja selesai bicara, beberapa orang pria berseragam pun berjalan masuk ke dalam, yang memimpin mereka adalah Zenon Gong yang sebelumnya berada di situs konstruksi kota Kyushu. "Halo, kami mencurigai Anda berhubungan dengan pembunuhan yang baru saja terjadi. Ini adalah perintah penangkapan, harap Anda bisa ikut kami ke kantor polisi." Zenon maju ke depan, dan langsung mengeluarkan selembar perintah penangkapan, sambil berbicara pada Danny. Bersambung.